Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Arkam dari kelas 10 Teknologi Laboratorium Medik ingin menjelaskan proses pembuatan keju. Baik, kita masuk di tahap awal, di mana tahap awal itu pengasaman. Susu dipanaskan agar bakteri asam laktat yaitu Streptococcus dan Lactobacillus dapat tumbuh dengan baik. Bakteri-bakteri ini memakan laktosa pada susu dan mengubahnya menjadi asam laktat. Saat tingkat keasaman meningkat, zat-zat padat dalam susu yaitu protein, kasein, lemak, beberapa vitamin dan mineral menggumpal dan membentuk daging. Baik, kita akan masuk di tahap 2, di mana tahap 2 itu pengentalan. Bakteri runnet ditambahkan ke dalam susu yang dipanaskan, yang kemudian membuat protein menggumpal dan membagi susu menjadi cair atau air daging dan padat. Setelah dipisahkan, air tadi kadang-kadang dipakai untuk membuat keju seperti ricotta dan Cipriot halloumi, namun biasanya air tadi tersebut dibuang. Dengan bantuan sebuah alat yang berbentuk seperti kecapi, daging keju dihancurkan menjadi butiran-butiran semakin halus dadi tersebut, maka semakin banyak air dadi yang dikeringkan dan nantinya akan menghasilkan keju yang lebih keras. Rennet mengubah gula dalam susu menjadi asam dan protein yang ada menjadi daging. Jumlah bakteri yang dimasukkan dan suhunya sangatlah penting bagi tingkat kepadatan keju. Proses ini memakan waktu antara 10 menit hingga 2 jam. Tergantung kepada banyaknya susu dan juga suhu dari susu tersebut. Sebagian besar keju menggunakan rennet dalam proses pembuatannya, namun zaman dahulu ketika keju masih dibuat secara tradisional, getah, daun, dan ranting pohon ara digunakan sebagai pengganti rennet. Baik, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu persiapan sebelum pematangan, di mana persiapan sebelum pematangan itu dibagi menjadi 3, yaitu pencetakan, penekanan, pengasinan. Oke, pencetakan. Saat dadi mencapai ukuran optimal, maka ia harus dipisahkan dan dicetak. Untuk keju-keju kecil, dadinya dipisahkan dengan sendok dan dituang ke dalam cetakan. Untuk keju yang lebih besar, pengangkatan dari tangki menggunakan bantuan sehelai kain. Sebelum dituang ke dalam cetakan, dadi tersebut dikeringkan terlebih dahulu, kemudian dapat ditekan, lalu dibentuk dan diiris. Yang kedua itu ada penekanan. Keju haruslah ditekan sesuai dengan tingkat kekerasan yang diinginkan. Untuk keju lunak, penekanan biasanya tidak dilakukan karena berat dari keju tersebut sudah cukup berat untuk melepaskan air dadi. Begitupun halnya dengan keju iris. Berat dari keju tersebut menentukan tingkat kepadatan yang diinginkan. Meskipun demikian, sebagian besar keju melewati proses penekanan. Waktu dan intensitas penekan berbeda-beda bagi setiap keju. Baik, di tahap selanjutnya yaitu penekanan. Keju haruslah ditekan sesuai dengan tingkat kekerasan yang diinginkan. Untuk keju lunak, penekanan biasanya tidak dilakukan karena berat dari keju tersebut sudah cukup berat untuk melepaskan air dadi. Begitupun halnya dengan keju iris. Berat dari keju tersebut menentukan tingkat kepadatan yang diinginkan. Meskipun demikian, sebagian besar keju melewati proses penekanan. Waktu dan intensitas penekanan berbeda-beda bagi setiap keju. Terakhir yaitu pengasinan. Setelah keju dibentuk, dilakukan penambahan garam agar keju tidak terasa tawar. Keju yang dapat diasinkan dengan 4 cara yang berbeda. Bagi beberapa keju, garam ditambahkan langsung ke dalam dadi. Cara yang kedua adalah dengan menggosokkan atau menempelkan garam pada bagian kulit keju. Ini menyebabkan kulit keju terbentuk dan melindungi bagian-bagian dalam keju agar tidak terlalu matang. Beberapa keju yang berukuran besar diasinkan dengan cara direndam dalam air garam.
Perendaman keju bisa menghabiskan waktu berjam-jam hingga berhari. Cara yang terakhir adalah dengan mencuci bagian permukaan keju dengan arukan garam. Baik, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pematangan. Tahap pematangan atau dalam bahasa Inggrisnya ripening adalah proses yang mengubah daging segar menjadi keju yang penuh dengan rasa. Pematangan disebabkan oleh bakteri atau jamur tertentu yang digunakan pada proses produksi. Karakter akhir dari keju banyak ditentukan dari jenis pematangannya. Selama proses pematangan keju dijaga agar berbeda pada temperatur dan tingkat kelembapan tertentu hingga keju siap dimakan. Waktu pematangan ini bervariasi mulai dari beberapa minggu untuk keju lunak hingga beberapa hari untuk keju keras seperti Parmigiano dan Reggiano. Kita masuk ke tahap akhir, yaitu teknik khusus. Beberapa teknik dapat dilakukan sebelum proses pematangan untuk mengaruhi tekstur dan rasa akhir keju. Yang pertama itu peregangan atau stretching. Yang pertama itu ada peregangan atau stretching. Dadi diusung dan lalu diadoni dalam air panas untuk menghasilkan tekstur yang berserabut. Contoh keju yang melewati proses ini adalah keju mozzarella dan provolone. Yang kedua yaitu cheddaring. Dadi yang sudah dipotong kemudian ditumpuk untuk menghilangkan kelembapan dadi tersebut lalu digiling untuk waktu yang cukup lama. Contoh keju yang mengalami proses ini adalah